Assalamualaikum. Kali ini kunci torsi ya kita bahas. Kenapa kok sampai punya tiga? Fungsinya buat apa aja sebenarnya kunci torsi ya? Nah jadi saya pertama punya tuh ini, saya pikir bisa cukup buat semua ya kebutuhan saya. Ini dari 0 sampai 150 foot pound atau 200 newton meter ya, dari 0 ya, dan skalanya itu bisa sampai 5 ditunjukin di sini ya dengan jelas ya. Jadi bisa dipakai buat hampir semua kebutuhan, bisa dipenuhi ya untuk kebutuhan saya, maksudnya untuk ngotak-ngatik motor, terus mobil yang sampai SUV yang medium ya, atau SUV jadul lah yang tipenya large ya. Kalau jadul termasuk large, kalau di zaman sekarang SUV-nya jadi ukuran medium ya, bukan large lagi. Nah, kebutuhan sampai 200 Newton meter atau 150 foot pound ini udah mencukupi sebenarnya. Dan ini Stanley-nya buatan USA, lebih rapi finishingnya daripada yang lain-lainnya. Ini saya suka sekali. Nah, masalahnya ketika ketemu untuk mencapai torsi, kebutuhannya mencapai torsi di sini ya, mulai di rank ke arah menuju 150 atau 200 Newton meter ya, 150 foot pound atau 200 Newton meter. Saya mungkin kurang kuat kali ya, atau tenaganya butuh sangat besar dan stabil ya. Jadi kita butuh tenaga yang besar dan stabil buat nahan supaya terbaca itu akurat di 150. Dia akurat tapi power saya yang kurang sepertinya, karena kunci torsi Stanley ini batang breaker barnya itu relatif kecil ya kalau dibanding sama yang baru saya beli. Ini aja lah, dibanding Crossman dulu, karena berikutnya saya punya Crossman ini ya. Nah, Crossman ini sebenarnya sama, dia dari 0 sampai ke, wah belum fokus nih, sebentar ya, itu ya, sampai ke 150 kelihatan nggak? 150 foot pound ya. Kalau newton meternya 200 juga, tapi bisa diperhatikan leverage atau batang dari si breaker barnya ini, mekanismenya sangat berpengaruh ya, besar kecil nih ternyata. Jadi pakai yang ini, yang Stanley, meskipun dia lebih panjang breaker barnya ya, atau batang utamanya, diperhatikan ujungnya ini saya udah memposisikan drive-nya di sejajarkannya rata. Kita lihat pangkalnya atau pegangannya. Nah, titik tumpunya itu ada di sini. Sedangkan yang ini di sini ya. Tapi karena dia memiliki batang as yang besar dan mekanisme pegas di dalamnya ini lebih berat, jadi perhitungan torsinya cukup membutuhkan sepanjang ini ya, bisa dilihat. Nah, titik tumpunya agak maju sedikit ya daripada Stanley, padahal pengukurannya sama ya maksimalnya. Tapi begitu penggunaan itu jauh lebih mudah kita pakai Crossman, karena tadi batang si, kalau yang ini ratchet ya bentuknya, batang ratchetnya besar. Kalau yang ini bentuknya kan breaker bar ya. Ini beamnya buat nunjukin torsi. Kalau yang ini kan pakai ratchet kepalanya, kemudian ada batangnya, mekanismenya di dalam ya, ada yang mekanismenya di luar. Nah, pegasnya segini, nanti di setelnya dari sini nih. Ini dibuka dulu capnya, bisa kita setel kalau dia butuh kalibrasi. Tapi ini saya pakai masih aman sih. Saya samakan sama Stanley. Terus kita bisa ukur sebenarnya pakai tali, dikasih beban, ukur panjangnya. Nah, kalau udah kalibrasi satu, yang satu dengan yang lain tinggal disamakan sebenarnya. Nah, saya samakan itu sama. Kunci baut roda kita kencangkan pakai Crossman karena dia ada kliknya. Setelah dikencangkan kita kendorkan pakai ini. Nah, kalau ini aman buat ngendorkan, akan terukur torsinya.
Nah, dia akan terbuka di torsi yang kita tentukan ya. Saya pakainya sih, seingat saya itu 110 ya, jadi kurang lebih di 80 foot pound. Lebih enak lihatnya kalau kalau ini ya, yang backgroundnya hitam saya pakai. Jadi 110 sama miripnya kawannya, saya bulatin aja biar nggak susah di 80. Jadi saya pakai 80 itu. 110 itu hampir sejajar dengan 80. Jadi pakai ke situ. Nah, itu lebih mudah menggunakan yang klik. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika menggunakan torsi kecil sampai 5 segala macam, saya gunakan Stanley. Mudah sekali. Kalau masih di bawah 70 foot pound itu power saya masih mumpuni ya. Tapi kalau udah ke atas tuh sampai ke 100 masih lah. Tapi kalau udah mau menuju ke 150 udah ampun-ampunan. Makanya saya beli yang Crossman. Nah, yang Crossman ini sebenarnya juga di sertifikatnya itu bisa ngukur, dia tidak ada limit ya. Tidak ada disebutkan toleransi bawah tuh berapa gitu. Akurasinya ada 4% untuk rotasi sesuai jarum jam, 6% kalau berlawanan arah ya, atau kebalikan ini dari selektor ini kita bolak-balik. Nah, itu akurasinya seperti itu. Tapi kalau kita mengukur yang di bawah 20 Newton sepertinya akurasinya ya. Jadi saya memang lebih banyak pakai Stanley ini. Saya pakai Crossman ini awalnya buat yang 80 foot pound ke atas. Ya, jadi mengarah ke 150 foot pound itu saya pakainya Crossman klik. Jadi nggak banyak keluar power. Nah, yang kecil-kecil yang butuh 5 Newton ya pakainya ya Stanley ini, akurat ya. Kalau yang bentuk jarum ini akurat. Nah, jadi seperti itu. Dan saya bukan pakai untuk mengencangkan semua baut ya. Ini kunci torsi saya pakai hanya hanya untuk barang-barang atau kebutuhan yang membutuhkan kekencangan merata. Misalnya silinder head atau kop mesin ya, mau motor, mobil. Nah, yang bagian-bagian luar aja. Kalau yang bagian baut yang lainnya itu saya yang tidak membutuhkan keseimbangan ya, yang bautnya satu-satu atau cuma dua itu saya jarang menggunakan kunci torsi ya. Kunci torsi ini buat yang butuh torsi yang merata pada beberapa baut yang mengencangkan satu part. Jadi misalnya roda itu bautnya kalau mobil saya 6. Jadi 6 baut itu kalau torsinya rata maka lebih baik ya. Tidak ada satu yang lebih kencang. Jadi kemungkinan untuk kendor itu lebih kecil gitu ya. Saya bukan bilang pasti langsung kendor ya, tapi kemungkinan untuk kendor lebih kecil. Nah, terus kenapa kok nambah satu lagi SATA ya? Ya karena begitu mencapai torsi di 200 Nm, Crossman masih oke, tapi dah lumayan berasa dan sebenarnya cukup repot menggunakan kunci torsi yang tipe klik. Banyak yang nyebutnya tuh tipe klik ya. Yang kepala ratchet nih banyak disebut tipe klik. Ada juga yang mekanisme di luar ya. Nah, itu juga tetap tipe klik sih setahu saya. Nah, kalau yang tipe jarum kita nggak perlu setel ya. Setel muter-muter ini, buka kuncinya, putar, menyesuaikan, selesai, dinolkan lagi. Nah, kalau yang tipe jarum ini kita pakai bisa buat ngencangkan, buat ngendorin itu aman. Jadi tahu waktu pembukaan itu torsinya berapa. Kalau over torque kita periksa itu si dratnya slack nggak. Kalau dratnya udah slack, nah itu kita mesti ekstra hati-hati ya. Torsinya mungkin turunin dikit ya. Kalau over torque lagi bisa-bisa dia dol ya, atau rusak dratnya atau murnya, yang ya mana yang kalah lah besinya, dan antara si murnya atau si bautnya, drat si bautnya. Jadi menggunakan yang tipe beam ini emang sedikit merepotkan, maksudnya untuk power maksudnya. Kalau untuk power memang paling enak ini ya, yang tipe klik. Tapi repot pengerjaannya, maksudnya lebih butuh beberapa step lah istilahnya. Kalau ini langsung pakai. Tipe jarum mau yang SATA mau yang Stanley ya sama. Kita langsung pakai, tinggal tempelin mata stok yang dibutuhkan. Kita langsung pakai. Nah, si SATA ini batang asnya untuk breaker barnya lebih besar. Cukup jauh dibanding Stanley. Kenapa? Karena saya beli ini yang 300 Newton dan tapi dia tidak punya skala 5 Newton ya. Jadi agak sulit kalau
membutuhkan torsi kecil, tidak bisa juga kita cuma punya satu ini ya. Jadi kalau 5 ya mau dikira-kira setengah dari garis 0 ke garis pertama yang kecil. Lah itu lebih sulit lagi mau tahu itu berapa gitu ya. Kalau Stanley, nah bisa kita lihat ya. Ada angka di antara 0 ke 10, 0 ke 20. Nah itu setengahnya, berarti kan ada 15, ada 5. Itu lebih bisa diandalkan buat yang torsi-torsi kecil, misalnya butuh 5 Nm ya bisa 6 ya, lebihin sedikit dari garisnya udah 6 berarti kan. Nah kalau 7,5 ke 8 ya di antara 10 ke di antara 5 ke 10 maksudnya. Berarti itu dapatlah antara 7,5 atau 8 lah ya. Kalau 9 ya udah mepet ke 10 tapi nggak nyampe, masih bisa lah dikira-kira. Nah kalau yang ini rapat sekali garisnya untuk menentukan dari 0 ke garis pertama, 5 di tengah-tengah itu kayaknya agak-agak gimana gitu. Kalau kita ada beban mau mengencangin itu kayaknya bisa sulit lah untuk membuat dia rata antara baut yang satu dengan yang lain gitu. Nah kalau ini jadi istilahnya ini yang terkecil ya Stanley. Buat yang torsi-torsi sampai 5 pun saya masih menggunakan ini, masih oke. 5 Nm. Nah begitu yang butuh yang torsi besar, kemudian butuh cepat, maksudnya cepat dalam arti untuk baut yang banyak maksudnya. Nah kita pakai yang klik, jadi semua ada fungsinya masing-masing ya. Kalau yang klik ini saya pilih yang ini ya, profesional dari Crossman ini. Kalau yang lain tuh menyebutkan range-nya misalnya dari 20 sampai 200 atau 40 Newton sampai 200. Nah kalau ini dia dari 0. Dan memang saya bisa putar ini di bawah 10 ini bisa diukur pakai ini si Crossman. Bisa, cuma ya akurasinya menurut saya tidak terlalu melenceng juga, tetap sesuai sertifikat karena dia memang sebutkan ini sampai dengan 150 foot-pound dan bisa dipakai. Nah, cuma lebih akuratnya sih kalau menurut saya pribadi kita pakai Stanley. Biasanya tuh kalau dia udah puncaknya di 200 Nm ya dia akan lebih akurat ketika dipakai sekitar 40 Newton ya. Jadi 20%-nya itu yang kecilnya dibuang aja, jangan dipakai. Jadi kalau mau nyari torsi di 40 Newton bolehlah pakai yang Crossman Click ini, masih oke lah. Kalau di bawah 40 Newton saya merasa itu agak bias mungkin ya. Meskipun sebenarnya di sertifikatnya fine-fine aja kita pakai itu. Nggak ada dia bilang tidak boleh digunakan, maksudnya itu di luar batas toleransi, tidak ada. Jadi bisa aja gitu dari 0 sampai 150 ya. Nah untuk yang SATA ini akurat. Nah tapi skalanya ini ya buat yang besar-besar ya. Ya bisa dari 10 lah. Nah 10. Dia powernya oke, cuman kalau menurut saya pribadi meskipun ini jadul, udah karatan, udah jelek ya, udah buluk nih, udah jentik-jentikan semua tuh lapisan nikel atau chrome-nya itu udah nampak ya, karatan-karatan semua udah jadul banget. Jadi menurut saya yang paling bisa diandalkan tuh yang kecil-kecil ya tetap Stanley ya. Build quality-nya pun American masih nih, original, masih mantap lah yang bagian ini ya. Bagian ini lebih kokoh lah, lebih mantap sih kalau menurut saya dibandingin ini ya SATA. Meskipun ini ya Apex Group juga, jadi ini ketiganya kebetulan embel-embelnya Amerika ya. Meskipun made in-nya kalau yang ini udah pasti Cina ya, Shanghai. Tapi Shanghai bagus-bagus ya, Fukung saya juga dari Shanghai Cina itu bagus Fukung. Nah kalau Crossman USA ya, tapi kita tahu ya ini Taiwan ya, sekarang jadi G-Star dia yang masuk ke Indonesia. Saya rasa begitu aja ya. Jadi kunci torsi itu memang sulit sih. Kalau mau butuh cuman punya satu ya kayaknya ini sih Stanley. Tapi butuh effort lebih ketika kita mau ke torsi puncak di sini ya. Nah itu aja sih. Jadi untuk memudahkan pekerjaan saya tambah yang klik. Kalau kita pakai torsinya sama semua, butuhnya 100, terus bautnya ada 100 buah. Nah maka
menggunakan si Crossman ini adalah pilihan yang tepat. Kalau 100 buah torsi 100 menggunakan Stanley, mungkin saya butuh nge-gym dulu ya, butuh fitness lebih sering biar mungkin kalau yang olahraganya fitness pakai ini lebih cocok kali ya. Jadi sekalian melatih otot, nggak perlu terlalu banyak ke tempat gym ya. Mungkin seperti itu kali ya. Kalau yang SATA ini memudahkan ketika kita mau gonta-ganti torsi yang dikencangkan itu. Torsinya besar, misalnya 150 atau 200. Nah, tapi berbeda ya. Maksudnya baut yang ini butuh 150, terus ada baut yang butuh 200. Nah, itu sekali kerja tapi. Maka kita lebih enak menggunakan yang SATA. Jangan pakai yang Crossman. Udah nyetes 150, nanti robah lagi setelannya ke 200. Nah, itu lama. Namanya kita ngebengkel ya, atau itu apalagi kalau darurat kita kan butuh cepat. Nah, gunakan yang ini. Kalau yang torsi besar. Yang torsi kecil kita pakai yang ini. Supaya tangan nggak capek, nggak pegel nih. Pakai yang SATA lebih worth it lah, lebih gampang. Karena sebenarnya saya butuh range-nya di sampai 200 saja. Yang 300 belum pernah kepake. Jadi memudahkan pekerjaan yang berat-berat nih saya pakai SATA. Dia lebih mudah kalau kita baut yang akan dikencangkan tuh bervariasi ya. Jadi bukan cuma satu torsi. Tapi kalau yang torsi cuma satu, bautnya banyak. Nah, ini yang memudahkan pekerjaan. Nah, jadi kalau kalian mau milih salah satu, pilihlah yang seperti ini. Kunci torsi jarum yang range-nya ada sampai 5 Newton. Jadi dari 0 ke 5. Kalaupun dibutuhkan torsi 2 atau 3 ya bisalah dikira-kira antara 0 ke 5. Nah, kan ini apa ya? Space atau jarak dari satu garis ke lainnya tuh kita mau bikin di antaranya itu masih bisa. Jadi kalaupun torsi kelewat dari 2 lewat ke 3 misalnya, atau 3 kalau ke 4 berarti kan udah mepet tuh dekat sama garis 5-nya gitu kan. Berarti kan kalaupun kelewat masih batas toleransi lah ya torsinya. Nah, tapi kalau di SATA itu ribet. Dari 0 dia langsung 10. Jadi sulit mau 5 di mana 6. Jadi kelewatnya kayaknya bisa kelewatan dari toleransi si baut ya. Toleransi torsi yang bisa diterapkan ke baut tersebut itu bisa jadi kelewatan. Nanti bautnya malah slack atau dull. Nah, kalau Stanley ini lebih aman. Seperti itu ya kira-kira ya. Jadi yang bingung, yang pengen low budget one for all, pilih yang bisa ada range-nya, pengukurannya itu 0 ke 5 ke 10 gitu. Kalau yang nggak perlu torsi rendah, saya sarankan ambil yang SATA ya. Ya bukan SATA aja, merek apapun bebas, yang penting akurat ya. Ada sertifikat seperti itu. Nih sertifikatnya dia. Nah, past inspection bagus itu, kartu sertifikatnya lebih bagus daripada yang ini ya, Crossman. Malahan yang Stanley ini apa ya, saya nggak tahu udah kemana. Tapi seingat saya ini jadul, jadi mungkin memang belum ada sertifikat. Cuma di kemasannya itu ada terjamin lah garansi gitu. Maksudnya bahwa produk ini akurat gitu. Tapi tidak ada lembar sertifikat khusus kalau yang ini nih, seingat saya. Nah, kalau Crossman ada ya kayak kertas biasa, ada signaturnya gitu ya, ada tanda tangannya. Jadi bebas memilih ya. Kalau mau yang klik juga bisa, tapi kalau saya lebih ribet sih yang klik, lebih enak yang jarum. Yang klik tadi kebutuhan kalau bautnya banyak, jadi kayak maraton gitu ya, kita klik sampai 100 buah ya, enakan yang ini ya, ketimbang harus ngintip si ini nih, jarumnya ini udah pas belum sama yang lain, sama nggak nih ya. Kalau beda-beda dikit sih masih toleransi lah ya. Kira-kira seperti itu ya panjang lebar penjelasan saya tentang kunci torsi dan kenapa harus sampai saya memiliki 3, bukan tanpa alasan. Dan ini sekali lagi, butuh nggak butuh, ini saya cuma pakai buat baut yang lebih dari satu pada objek kerja ya. Artinya untuk meratakan. Saya tidak mengencangkan semua baut pakai kunci torsi, itu sangat nggak banget. Lama pekerjaan kita kalau pakai kunci torsi ya. Jadi yang butuh aja, misalnya kepala dari mesin ya, kepala atau head ya, silinder head itu ya pakai ini. Baut roda ya, roda mobil, roda motor juga ada yang pakai ini. Saya dulu punya NSR SP itu pakai kunci torsi ya, karena baut rodanya itu 4 biji dan kayak baut mobil ya, ukuran saya lupa lagi ya, 19 apa 21 ya, karena udah
lama juga, jarang-jarang itu bongkar bannya. Selain daripada itu, kalau baut-baut yang butuh pemerataan itu kebanyakan di baut mesin sih ya, karena dia biasanya jarang bautnya cuma 2 gitu, jarang ya, pasti minimal ada 3-4 baut untuk satu part. Nah, butuh torsi yang merata ya, kita pakai kunci torsi biar nggak ada yang slack lah istilahnya. Salah satunya itu sih, karena sering kalau motor itu kan dia pakai cast atau aluminium lah, alloy ya. Nah, itu kalau kadang-kadang seringnya sih memang dol ya, dol di apa, di mur tanamnya ya, atau drat yang ditanam di dalam blok. Nah, makanya saya jadi mencoba menggunakan kunci torsi. Nah, kalau sebelum-sebelumnya kan pakai filling. Yang sebelum ini maksudnya yang sebelum ini ya, sebelum kunci torsi ini mudah ditemukan maksudnya. Mau dibeli aja susah dulu, nyarinya susah. Seperti itu kira-kira ya. Setelah ada ya segera saya gunakan ini. Yang pertama ini pakai Stanley dulu ini. Kunci yang udah jadul nih, udah karatan nih. Dan makanya cuma itu aja, kalau baut yang lain nggak perlu. Baut yang cuma misalnya baut body, terus kita pasang-pasang panel atau misalnya holder kanan kiri di sepeda motor, atau kayak baut-baut di body mobil, pintu, nggak ada sih saya pakai kunci torsi itu. Nggak efisien menurut saya, buang-buang waktu, dan kunci torsi kan besar nih, nah sulit. Kebanyakan tuh ruang di body part mobil tuh sempit-sempit, terus di dalam kap mesin kalau kita bukan tujuannya overhaul mesin itu semuanya sulit untuk dijangkau dengan si kunci torsi ini. Hampir bisa dibilang kayaknya nggak mungkin malah pakai kunci torsi. Kaki-kaki mobil ya bisa jadi pakai ini, tapi ribet juga, jarang sih. Jarang lah sampai butuh pakai kunci torsi ya kalau kaki-kaki, karena bautnya paling 1-2 gitu. Bautnya baut gede. Ada tekniknya sebenarnya. Kita bahas di lain waktu lah. Ini udah cukup panjang videonya, udah hampir 30 menit kali ini. 20 menit sih udah lewat lah. Saya rasa cukup sekian lah ya. Oke.